Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selanjutnya untuk materi pada siang hari ini, saya akan memberikan materi kelanjutan dari kemarin terkait dengan gerakan reformasi tahun 1998. Langsung saja mari kita bahas tentang gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998. Yang pertama, faktor penyebab munculnya gerakan reformasi. Kemarin sudah kita bahas, ada yang terjadi krisis politik, hukum, ekonomi, dan kemudian kepercayaan. Kemudian munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah perubahan tatanan kehidupan lama menuju kehidupan baru, menuju ke arah perbaikan ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Kemudian agenda reformasi di sini bisa dilihat. Yang pertama Dili Soeharto dan kroninya, yang kedua amandemen UUD 45, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, penegakan supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kemudian kronologi reformasi antara lain, yang pertama, Maret 98, Presiden Soeharto kembali terpilih menjadi Presiden RI melalui sidang umum MPR. Kemudian Mei 98, para mahasiswa mulai menggelar aksi keprihatinan menuntut turunnya harga sembako, penghapusan KKN, dan turunnya Soeharto. Kemudian tanggal 12 Mei 98 terjadi peristiwa Trisakti yang menewaskan Elang Mulya Lesmana, Heri Heritanto, kemudian Hendriawan C. dan Hafidin Royan. Di Yogyakarta juga jatuh korban seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma, yaitu Moses Gatotkaca, yang sekarang diabadikan menjadi sebuah jalan di daerah Gejayan, yang namanya Jalan Moses Gatotkaca. Kemudian tanggal 13 dan 14 Mei 98 terjadi kerusuhan massa dan anarkisme di Jakarta dan berbagai tempat. Ini bisa dilihat foto-fotonya pada saat terjadi kerusuhan. Kemudian tanggal 19 Mei 98 mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR, dan di Yogyakarta diadakan Wisuwanan Ageng di alun-alun utara Keraton Yogyakarta yang dihadiri puluhan ribu mahasiswa untuk mendengarkan maklumat Sri Sultan Habibie 10 dan Sri Pakualam ke-8. Ini menganjurkan kepada masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan dan melanjutkan reformasi secara damai. Bisa dilihat ini adalah aksi massa dan mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR. Kemudian tanggal 20 Mei 98 Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa untuk membahas dan meminta pertimbangan dalam pembentukan Dewan Reformasi. Kemudian tanggal 21 Mei 98 pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatan dan menunjuk Wapres B.J. Habibie menggantikan kedudukannya. Ini adalah gambar ketika Soeharto membacakan pengunduran dirinya. Nah, ini adalah surat pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Soeharto tanggal 21 Mei 98. Nah, sebenarnya ada beberapa hal ini sumber ketidakadilan dalam bidang politik yang di masa Orde Baru ini memang menjadi belenggu adanya demokrasi dan tentang ketidakadilan politik di Indonesia. Antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 85 tentang pemilu. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 85 tentang susunan kedudukan, tugas dan wewenang DPR MPR. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 85 tentang partai politik dan golongan karya. Kemudian nomor 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 85 tentang referendum, dan nomor 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang organisasi massa. Nah, 5 undang-undang inilah yang menjadi sumber ketidakadilan politik, sehingga kemudian Orde Baru bisa berkuasa hampir 30 tahun lebih kekuasaannya di Indonesia,
Dan kalau di dalam pemilu, Golkar atau golongan karya ini selalu menang di dalam pemilu. Menangnya itu mutlak sekali. Nah, kemudian bagaimana undang-undang ini bisa menjadi sumber ketidakadilan? Nah, silakan untuk dianalisis di dalam latihan Anda, ya, untuk dibuat semacam analisa mengapa undang-undang ini menjadi sumber ketidakadilan politik di Indonesia yang kemudian nanti menimbulkan gerakan reformasi yang luar biasa di Indonesia tahun 1998 dan akhirnya menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan untuk menggunakan berbagai buku ataupun media internet untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan kita ketemu lagi pada pembelajaran sejarah di minggu yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.